Kami punya Ford Mustang tahun 1969 dan kamu bisa tahu dari dua lampu depan di bagian depan, dan kami juga punya hood scoop 351 cubic inch. Yang menarik dari ini sebenarnya ada lampu sein di hood scoop ini. Jadi kamu bisa melihat apakah lampu seinmu menyala dari dalam mobil. Sekarang mobil ini punya patina, memang klasik, memang tua, tapi sebenarnya tidak. Karena kalau kamu lihat di sini, sekali lagi kita punya motor listrik dan baterai dengan tenaga 508 tenaga kuda. Jadi yang saya lihat untuk Bertahun-tahun adalah itu. swap mesin V8 350 lalu beralih ke swap LS. Apakah kamu melihat ini di masa depan sebagai sesuatu yang bisa dikerjakan sendiri di garasi rumah biasa? Atau ini akan selamanya dipasang secara profesional? Kita selalu diberitahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan kapasitas mesin besar sampai saat ini. Kita sedang di pameran SEMA dan saya punya sesuatu untuk ditunjukkan kepada kalian. Ini adalah masa depan kita. Kendaraan listrik adalah masa depan kita. Kamu tidak bisa menyangkalnya. Sekarang, hal besar yang saya perhatikan di SEMA adalah penggantian mesin dengan motor listrik. Lihat mobil-mobil di belakang saya ini. 508 tenaga kuda Ford Mustang GT 500 tahun 1967. Tapi ini adalah kendaraan listrik. Ayo mendekat. Yang biasanya adalah mesin Cobra Jet V8 berkapasitas 428 cubic inches ini sekarang sudah digantikan dengan motor listrik dan baterai. Jadi kendaraan ini bisa melaju dari 0 ke 60 dalam 2,7 detik. Memiliki 508 tenaga kuda, baterai 90 kW, dan jarak tempuh 220 mil dalam sekali pengisian daya. Dan juga kecepatan maksimum 145 mil per jam. Jadi kendaraan listrik adalah masa depan kita. Itu tidak bisa disangkal. Dan ini di sini adalah dua contoh sempurna dari apa yang harus kita harapkan di masa depan. Sekarang, saya sebenarnya tidak ingin menjadi orang yang membicarakannya, karena saya juga sedang belajar seperti Anda. Jadi, saya ingin memperkenalkan Anda kepada Pete, dan Pete bisa menjelaskan seluruh sasis dan semua yang telah kalian kerjakan di sini. Ya, tentu. Jadi Elkington Motors kami adalah pembuat sasis listrik. Yang kami lakukan adalah ingin membuka sumber pendapatan baru untuk para pembuat. Bisa menggunakan biaya operasional yang sama, alat yang sama, orang-orang yang sama, semua yang sudah biasa mereka lakukan. Dan memungkinkan mereka untuk menerima pesanan dari klien yang menginginkan EV Restro Mods, memesan rolling chassis lengkap, siap pakai, performa tinggi, dengan kustomisasi modern, lalu tinggal memasang bodi di atasnya. Jadi itulah yang sedang kami lakukan, itulah yang Anda lihat di sini. Di sini kami punya Mustang Fastback tahun 1967. Ada beberapa pelanggan di sini hari ini. Ini menunjukkan produk akhir dari apa yang bisa mereka lakukan dengan sasis rolling. Dan jadi bengkel manapun bisa mengerjakannya. Sekarang untuk waktu pengerjaannya, untuk memesan salah satu unit ini yang sudah siap, butuh sekitar 3 bulan. Setelah sampai di sana, butuh sekitar 2 minggu bagi orangnya, jika itu pertama kali mereka mengerjakan model tertentu, lalu mereka bisa membangunnya. Jadi pasang bodinya, selesaikan interiornya, lakukan sambungan tegangan rendah ke dashboard, dan Anda siap untuk berangkat. Kami punya Ford Mustang tahun 1969 dan Anda bisa mengetahuinya dari dua lampu depan di bagian depan, dan kami juga punya hood scoop 351 inci kubik. Sekarang yang menarik dari ini adalah sebenarnya ada lampu sein di scoop kap mesin di sini. Jadi Anda bisa melihat apakah lampu sein Anda menyala dari dalam mobil. Sekarang mobil ini punya patina, memang klasik, memang tua, tapi sebenarnya tidak. Karena kalau Anda lihat di sini, sekali lagi kita punya motor listrik dan baterai dengan tenaga 508 horsepower. Jadi yang saya lihat selama bertahun-tahun adalah dulu orang mengganti mesin dengan 350 V8, lalu berubah menjadi swap mesin LS. Apakah menurut Anda ini akan menjadi tren di masa depan untuk orang-orang yang suka mengerjakan mobil di garasi rumah, atau akan selamanya harus dipasang secara profesional? Ya, saya pikir begitu. Jadi masih banyak area lain yang bisa kita garap. Maksud saya, ini baru sisi kendaraan listrik. Jadi saya membayangkan ketika sumber bahan bakar atau energi lain muncul, itu juga akan tersedia. Selain itu, dengan apa yang kami lakukan, kami tidak mengirimkan baterai sampai proyeknya selesai. Jadi Anda tidak perlu menangani apapun yang bertegangan tinggi. Sebenarnya siapa saja yang sudah terbiasa membangun mobil dan bodinya bisa memasang ini ketika mereka sudah siap.
Kami datang untuk pertama kalinya, mengajarkan mereka cara melakukannya, mengadakan seminar sehari, cara menghubungkan baterai, cara melepaskannya, dan selesai. Jadi kami sudah membuatnya cukup sederhana. Kami bahkan berusaha untuk membuatnya lebih sederhana lagi. Untuk port pengisian dayanya, apakah ada di area tutup angki bensin? Tergantung pada modelnya. Ya, oke. Tergantung pada modelnya. Kami punya 3 sasis yang berbeda. Mereka cukup modular. Ada batasannya, tapi saat ini kami bisa membuat sekitar 28 atau 29 bodi yang berbeda. Apakah kita menggunakan port pengisian Tesla atau milik kalian? Ya, jadi kami punya port pengisian Tesla. Kami hanya menunggu izin dari mereka karena Anda harus punya otorisasi untuk mengisi daya di port mereka. Jadi kami tidak mengantisipasi ada masalah. Kami sudah berkomunikasi dengan mereka. Jadi sejauh yang saya tahu itu sudah siap digunakan. Wah, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Saya sangat menghargainya. Senang bertemu dengan Anda. Ngomongin tentang resto mod, kita punya Mustang. Kita juga punya Corvette yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Tapi C10 ini benar-benar membuat saya takjub. Biasanya kita melihat resto mod penuh dengan mesin V8. Tapi yang ini sudah dikonversi menjadi listrik oleh Legacy EV. Mari kita bicara sedikit tentang truk ini bersama pemiliknya, Rob. Jadi di sini ada Rob dari Legacy EV. Ini menarik perhatian saya. Saya punya teman yang sudah menghabiskan ratusan ribu dolar untuk C10 resto mod miliknya. Tapi yang satu ini agak berbeda. Ini adalah kendaraan listrik. Bisa jelaskan sedikit kepada kami soal ini? Ini truk Anda? Ya, ini milik saya. Dan kemudian proses yang membawanya sampai ke sini. Ya, oke. Jadi ada sisi cerita pribadinya, lalu ada juga sisi spesifikasi teknisnya. Dan bagi saya, cerita pribadinya, saya sudah memiliki truk ini selama 5 tahun, membeli banyak suku cadang. Awalnya saya hanya ingin menjadikannya truk bengkel, punya mesin big block yang perlu dibangun ulang. Saya pikir, oh, saya akan pasang mesin big block itu di sini. Lalu kami memulai Legacy EV. Saya melepas mesin small block 350 yang masih berfungsi dengan baik dari truk pertama yang kami konversi. Saya pikir, oh mungkin saya akan pasang mesin itu di truk ini, karena mesinnya masih bagus. Lalu saya berpikir, saya akan keluarkan uang dan pasang LS3 di situ. Saya beli LS3, sudah terpasang di rangka. Legacy EV sudah berkembang pesat. Saya harus membuatnya jadi listrik. Kamu tahu, saya tidak bisa menginvestasikan sebanyak ini ke truk ini tanpa mempelajari sesuatu yang baru, dengan sistem baru yang belum pernah kami kerjakan, atau menggunakannya untuk membantu perusahaan. Jadi FVX tenaganya 600 tenaga kuda, dengan torsi 800 pon, baterainya berkapasitas 82 kWh, jadi bisa menempuh jarak 120 sampai 160 mil. Pengisian cepat DC, kamu bisa mengisi dayanya sekitar 40 menit, dan kalau mengisi daya di rumah akan penuh semalaman, sekitar 8 sampai 9 jam. Kita melihat konversi seperti ini di mana-mana. Misalnya, Rivolta di belakang saya ini terlihat seperti restorasi yang sempurna. Kalau kamu masuk ke dalam, ada tuas persneling manual, ada interior kulitnya. Mobil ini benar-benar sangat indah. Tapi ketika kamu melihat di bawah kap mesinnya, ada konversi listrik sepenuhnya. Ini luar biasa. Mobil yang menakjubkan. Dan kamu tidak akan pernah tahu hanya dengan melihat dari luar. Boleh saya tahu, menurutmu, berapa kira-kira biaya konversi seperti ini? Ya, jadi yang kami sampaikan kepada pelanggan yang ingin melakukan modifikasi seperti ini, untuk biaya suku cadang saja berkisar dari $25.000 hingga $85.000. Jam kerja tergantung pada sistemnya. Kami melihat ada sistem yang lebih plug and play dan lebih mudah dipasang. Beberapa di antaranya, Anda tahu, mengatakan bahwa ini bisa dipasang dalam 120 jam atau 90 jam. Kami belum melihat itu benar-benar terjadi, tapi saya tahu sistem-sistem itu memang sudah ada. Sebagian besar pekerjaan yang kami lakukan butuh sekitar 400 jam untuk melakukan pemasangan. Oh, wow. Jadi, seluruh pesawat ini beratnya 348 pon. Kamu bisa menempuh jarak 75 mil di udara dengan alat ini. Saya mau satu. Saya suka. Saya mau. Di belakang saya ada Corvette tahun 58. Betul sekali. Anthony, mobil ini menarik perhatian saya karena sangat indah, itu yang pertama. Tapi yang kedua, kita sedang membicarakan tentang resto mod dan konversi EV yang sepertinya sudah kamu kuasai di sini. Saya punya beberapa pertanyaan jika kamu tidak keberatan. Yang pertama, berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk membangun ini? Sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun adalah perkiraan waktu pengerjaan untuk mobil seperti ini. Kenapa kamu memutuskan untuk beralih ke listrik? Karena dulu dalam dunia hot rodding, terutama dengan Corvette atau kendaraan sejenis, mereka selalu mendorong batas kemampuan. Maksud saya, Corvette asli sendiri, saat mereka mendesain bodinya, body fiberglass adalah hal yang cukup baru pada waktu itu.
Cara lain untuk mengatasi tantangan plat logam yang mereka hadapi saat itu. Dalam kasus ini, saya ingin menggunakan tenaga listrik karena saya benar-benar ingin mengoptimalkan performa kendaraan. Motor khusus ini kebetulan punya banyak tenaga. Paket baterai 85 kWh penuh, kecepatannya tinggi, jaraknya jauh, dan sejujurnya sangat menyenangkan untuk dikendarai. Selain itu, banyak mobil listrik yang bukan mobil atap terbuka. Dan ada alasannya untuk itu. Dalam banyak kasus ketika Anda memiliki plat bawa mobil, Jika Anda mendesain mobil atap terbuka modern, seringkali itu bisa membuat sisi mobil menjadi lebih panjang dan akan mengubah estetika kendaraan itu sendiri. Jadi berbicara tentang hot rodding modern dan konversi EV, menurut Anda, kira-kira seseorang harus menyiapkan biaya berapa jika mereka ingin melakukannya? Itu pertanyaan yang bagus, karena jika Anda ingin membangun mobil SEMA, intinya adalah mobil-mobil SEMA ini harganya $1 juta lebih. Anda tahu, tidak ada satupun mobil di sini yang tidak membutuhkan tenaga kerja sebanyak itu. Tapi jika Anda ingin lakukan konversi EV pada salah satu truk ini atau bahkan mobil ini, Anda masih bisa mendapatkan paket EV yang andal dengan harga sekitar $80 hingga $130 ribu, lalu memasangnya ke mobil Anda. Masih banyak hal yang pasti ingin Anda ubah. Sama seperti jika Anda memasang mesin LS, Anda tetap akan mengganti suspensi. Anda akan meningkatkan sistem pengereman. Anda akan mengutak-atik driveline Anda. Anda akan melakukan hal-hal itu juga. Anda tidak hanya mengganti mesinnya saja, bukan? Ya, Anda memang harus mengganti cukup banyak hal ketika melakukan penggantian sumber tenaga pada kendaraan. Baik itu dengan EV, listrik, atau dalam beberapa kasus, Anda mungkin sudah pernah melihatnya, yaitu gabungan keduanya. Ya. Jadi, saya suka mobilnya. Selamat atas hasil modifikasinya. Terima kasih. Dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih, bro. Saya sangat menghargainya. Senang bertemu denganmu. Senang juga bertemu denganmu. Ini jadi pengantar yang pas untuk apa yang baru saja kita bahas. Ini bukan sekedar ganti mesin, dan kamu punya tampilan terurai untuk kita lihat. Inilah semua yang harus kita harapkan saat melakukan swap EV Restamod. sedikit tentang legacy EV. Kami bergerak di bidang edukasi. Kami membuat kurikulum pelatihan yang digunakan di sekolah teknik, sekolah otomotif, perguruan tinggi, di mana teknisi otomotif bisa mendapatkan pelatihan dasar tentang EV. Jadi ini adalah meja pelatihan yang ada di sekolah dan mereka berlatih di meja ini sebelum benar-benar bekerja pada kendaraan. Mari kita mulai dari motornya ya. Jadi motor ini mendapatkan daya melalui inverternya. Inverter mengambil tegangan DC dari baterai dan mengubahnya menjadi tegangan AC. Untuk motor, ini adalah kotak kontaktor Anda. Ini seperti bagian pengaman, di mana saat Anda menyalakan kunci kontak, alat ini akan memeriksa ulang untuk memastikan semuanya aman sebelum menyalakan saklar agar motor bisa mendapatkan daya. Bagian besar dari sistem keamanan mobil listrik ada di kotak ini. Di sini kita punya charger, di sini kita punya konverter DC ke DC. Jadi pada mesin bensin, Anda punya puli di bagian depan, alternator untuk memberi daya pada sistem kelistrikan. Pada mobil listrik, yang Anda lakukan hanyalah mengganti alternator itu dengan konverter DC ke DC ini. Dan lampu depan, lampu sein, serta semuanya tetap berjalan seperti biasa. Alat praktek ini sangat bagus untuk pelatihan karena Anda bisa melihat setiap komponen yang dibutuhkan. Jika Anda hanya menggunakan mobil dan Anda berkata, oh kita akan bekerja pada mobil ini, semua komponen ini tersembunyi seperti kotak hitam di tempat-tempat yang tidak bisa Anda lihat. Dan siswa jauh lebih cepat menguasainya dengan alat praktek ini. Saya agak kuno. Saya tunggu dengan motor trail 2 tak. Saya suka baunya, saya suka suaranya. Tapi saya tidak bisa mengendarainya di jalan, terlalu berisik. Kalau saya pergi ke hutan, tetangga pasti akan memanggil polisi. Karena mereka bisa mendengar saya melaju di hutan. Anak saya, dia punya sepeda listrik. Dan dia bisa mengendarai itu di jalan. Dia bisa membawanya kemana saja. Dan sekarang itu semacam sudah beralih ke motor trail. Mereka sudah memperingatkan saya. Mereka bilang, ini tenaga yang sangat besar. Seperti, kamu yakin mau melakukan ini? Di layar tertulis begitu. Ini berapa? 80 tenaga kuda? 80 tenaga kuda. Motor 450 itu berapa? Antara 50 sampai 60. Weh, ya Tuhan. Sekarang saya melihat generasi baru bersenang-senang lagi dengan motor trail tanpa mengganggu siapapun. Jadi mereka sebenarnya bisa lebih menerima dunia kendaraan listrik dibandingkan misalnya Anda atau saya. Banyak orang yang kami rekrut dan maksud saya sebagian besar dari apa yang kami lakukan adalah edukasi. Jadi kami ada di SMP, SMA, dan orang-orang yang seusia itu dan pergi ke sana, menurut saya yang paling kesulitan adalah para penggemar diesel. Jadi anak-anak muda yang suka mesin diesel, kami akan mengambil mesin diesel. Kami akan mengubahnya menjadi generator untuk mengisi baterai yang menggerakkan motor listrik yang menggerakkan mobil. Itu satu-satunya cara saya bisa membuat para mekanik diesel ini mempertimbangkan beralih ke kendaraan listrik secara perlahan. Saya suka bagaimana kamu menjelaskannya dan menguraikannya untuk kami. Terima kasih banyak, Rob. Legacy EV, saya sangat menghargai waktumu. Terima kasih banyak.
Yang di atas saya ini terlihat seperti Chevelle SS tahun 70 dan memang benar. Tapi di bawahnya adalah kendaraan yang benar-benar berbeda. Lihat ini. Bisakah kamu menjelaskan ini kepada saya sekarang? Jadi, ini adalah proyek hypercar hibrida Camaro kami. Kami benar-benar ingin melakukan sesuatu yang benar-benar di luar kebiasaan. Kami ingin mesin yang berputar tinggi, seperti mesin naturally aspirated. Awalnya itu adalah ide awal kami, dan kami berpikir, oke, itu akan keren. Lalu kami berpikir, bagaimana kalau mobil ini dibuat all-wheel drive? Setelah itu kami bertanya, oke, bagaimana caranya supaya tetap rapi dan tidak jadi mobil yang gila dan sulit dikendarai kalau ada drive shaft dan sistem transmisi segala macam? Jadi kami berpikir, kenapa tidak kita pasang unit penggerak listrik di bagian depan? Jadi 210 kW dan torsi puncaknya sekitar 520 Nm atau semacamnya. Jadi itu cukup besar. Dan dengan reduksi gigi, mobil ini bisa melakukan burnout roda depan. Bisa. Ya, wow. Jadi itu akan sangat keren. Mirip dengan e-race, ini adalah all-wheel drive yang aktif saat mobil melaju. Jadi kita tidak akan menggunakannya terus-menerus. Karena kita sedang membuat baterai khusus. Tapi memang tidak perlu selalu menyala sepanjang waktu. Itu hanya perlu membantu mesin pembakaran dalam untuk mulai berjalan. Tentu saja, ini adalah mesin NASCAR. Putarannya tinggi. Tenaga maksimalnya di putaran atas. Jadi akselerasi awalnya memang tidak terlalu bagus pada mesin berputaran tinggi manapun. Jadi kamu mendapatkan torsi instan dari motor listrik, lalu tenaga kuda penuh dari mesin akan muncul belakangan. Karen. Sempurna. Terima kasih banyak atas waktunya, saya sangat menghargainya. Tidak masalah. Ya, terima kasih. Sekarang saya tahu dunia memang banyak menolak kendaraan listrik, tapi inilah masa depan kita. Ini sedang terjadi, jelas sedang terjadi. Kita melihatnya langsung di sini. Dan sangat menyenangkan memikirkan bahwa generasi berikutnya, mereka sudah mengendarai sepeda listrik mereka kemana-mana. Jadi mungkin agak sulit bagi saya dan kamu untuk menerima, tapi pada akhirnya inilah masa depan kita. Saya ingin sekali mendengar komentar kalian di kolom komentar. Tentu, saya ingin tahu pendapat kalian di kolom komentar. Ini sedang terjadi dan sudah ada di sini. Nama saya Flying Wheels, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.